Ya, barusan siapa yang nanya ya? Halo Pak, tadi Mas Aulia. Oh, Mas Sol ya, oke. Thank you. Nah, ini tolong coba Anda pahami ya nanti bukti Lyapunov ini ya. Nggak terlalu sulit kok. Ya, tapi kalau bacanya 10 menit ya nggak bisa. Paling nggak ya 2 jam, 3 jam direnung-renungi gitu. Nah, ini contoh lain ya, kalau pendulum sederhana yang persamaannya biasanya kita peroleh ini, kita coba apakah ini bisa uh, disebut fungsi Lyapunov dan sistem itu stabil enggak gitu. Nah, kita coba cek dulu. Oh, ini lokale positif definite dulu ya. Ini kita buktikan P-nya itu sendiri lokale positif definite ya. Nah, terus yang kedua ini yang penting tuh ya selalu kita harus punya dalam bentuk state space seperti ini ya. Dimana nanti ini yang jadi Fx gitu. Nah, kemudian kita buktikan dulu bahwa di state space ini ada dua titik equilibrium ini. Itu biasanya harus dibuktikan ya, ini singkat aja. Nah, kemudian kita cek kondisi Lipschitz ya. Dia terdiferensiasi di semua tempat ya. Kalau terdiferensiasi di semua tempat dia memenuhi kondisi Lipschitz lokal ya. Tapi di semua tempat, kalau memenuhi kondisi Lipschitz di lokal di semua tempat tuh ya biasanya kita langsung anggap oh ini punya solusi unik gitu. Ada solusinya. Nah, kemudian eh, nah ini ngecek ya, kalau fungsi Lyapunovnya diturunkan terhadap waktu, nah kita pakai chain rule ini. Nah, ini kita uraikan jadi seperti ini ya, do P per do X itu menjadi ini. Nah, ini dimasukkan dx per dt-nya itu fx. Nah, akhirnya kita peroleh ini ya. Kita peroleh ini. Ya, min x 2 kuadrat. Nah, ini bukan definite negatif, tapi semi definite negatif. Ya, ini istilahnya saya ubah ya, semi definite negatif. Karena ya kita tinggal mengenalkan X2 ini nilainya 0 untuk seluruh X1. Ya, jadi dengan cara ini dia hanya bisa dibuktikan stable in the sense of Lyapunov. Ya, tidak asymptotically stable. Dengan cara ini ya, saya garis bawahi dengan cara ini. Apakah dengan cara lain bisa? Nggak tahu. Kalau saya lihat ini kelihatannya nggak bisa ya. Ini pendulum yang nggak ada redamannya.
tidak dapat dibuktikan bahwa titik equilibrium ini stabil asimptotik. Ya. Belum bisa diklaim bahwa titik ini betul pendulum ini tidak stabil asimptotik juga nggak bisa, tapi kita nggak bisa buktikan kalau dia stabil asimptotik. Kemudian ini ditingkatkan contohnya dengan kestabilan titik equilibrium yang dengan redaman. Tahap-tahapnya semua mirip, nanti perbedaannya di sini ya. Nah, tapi di sini menarik. Yang hendak dibuktikan ini simpulannya ini nggak definit ini. Nggak definit positif, nggak definit negatif juga. Jadi kita belum bisa memperoleh fungsi Lyapunov, nggak juga fungsi Z-type ya. Untuk titik equilibrium kedua ini ya. Ini disuruh ngecek untuk titik equilibrium kedua. P0 ya. Jadi nggak bisa disimpulkan apa-apa. Nah, tapi kalau kita pilih kandidat fungsi yang lain, nanti bisa disimpulkan fungsi ini itu lokal positif definite di titik P,0 itu. Nanti turunan keduanya, turunan terhadap waktunya ternyata dia setelah kita turunkan, kita cek, tuh dia selalu positif ya. Secara lokal itu ya. Jadi karena selalu positif, maka itu kita dapat fungsi ZF-nya ya. Jadi titik equilibrium kedua ini terhadap fungsi ini bisa dibuktikan tidak stabil. Memang secara kenyataannya kan pendulum yang di atas P,0 itu nggak stabil, kalau dilepas dia menjauhi titik itu ya. Nah, ini contoh lain, tapi ini bukan sistem fisik ya, sistem matematis ya. Sistem matematis murni. Maaf. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk kestabilan global ya, supaya bisa berlaku global ini ada tambahan kondisi. Tambahan kondisi ini penting, ini disebut radially unbounded ya. Kalau tidak radially unbounded, maka dia nggak bisa global asymptotically stable. Jadi semuanya sama ya. Tapi ini ada bahwa dia radially unbounded ini ya. Selain itu ya tentu harus terdefinisi untuk seluruh state space ya, baik V-nya maupun P dot T. Nah, kalau itu dipenuhi, maka titik equilibrium itu globally asymptotically stable. Tapi ini langka banget ya. Nggak usah terlalu dipaksakan.
Jadi harus ada syarat radially unbounded. Contohnya X kuadrat. Jadi radially unbounded itu apa? Kalau X-nya menuju tak terhingga, kalau norm X atau besar X-nya itu menuju tak terhingga, maka dia fungsi itu menuju tak terhingga juga. Contohnya X kuadrat, X pangkat 4 ya.